Wah, sangat impresif banget nih dari produk, Ines sendiri, Kak, seperti itu. Sudah terpercaya dan terjamin 100%-nya. Untuk teman-teman semua harus mencoba nih, karena ada diskon tersendiri dari, Ines yang sudah diselenggarakan oleh Ines itu sendiri, seperti itu. Dicatat baik-baik dan jangan lupa di-screenshot ya teman-teman agar mendapatkan diskon yang sangat besar-besaran yang diadakan oleh produk Ines itu sendiri. Oke, terima kasih dari Kak Vivi yang telah, menyempatkan hadir dan memberikan sambutan di acara webinar The Power of Dream, berani meyakini, merencanakan, dan memperjuangkan mimpi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian CV pemateri. Untuk petugas bisa saya screen CV pematerinya. Oke, untuk pemateri pada malam hari ini yang bernama Karifda dengan nama aslinya Rifda Sajida dengan memiliki beberapa edukasi, organization experience, dan project experience. Di mana yang pertama education. Karifda ini pernah menduduki bangku perkuliahan di IPB University dan jurusan Department of Agronomy and Horticulture pada tahun 2015 sampai sekarang dan pernah menjuarai beberapa kejuaraan yang telah terlihat oleh teman-teman semua di layar laptop maupun HP teman-teman. Nah, selain itu juga Karifda pernah menjadi siswa SMA yaitu di Pemalang Senior High School dengan program IPA. Nah, di sini juga Karifda memiliki penghargaan tersendiri. Yaitu semisal The Most Favored Generasi Berencana Ambassador of Pemalang Regency 2015 dan bisa teman-teman lihat di CV pemateri. Lalu next ada organization experience di mana banyak sekali organisasi yang diikuti oleh kita, yaitu yang pertama ada Bentang Asa Foundation. Ini menjadi kepala Head of Human Research Development. Yang kedua sama ada di Benteng Asia Asa Foundation di Head of Multimedia and Branding Division. Nah, yang terakhir itu ada Forum for Scientific Studies. Nah, menjadi Staff of Community Development Department. Nah, selanjutnya selain memiliki education, lalu ada organization experience, juga ada project experience tentunya. Yang pertama yaitu smartphone edu, di mana Karifda ini menjadi leader di smartphone edu ini. Yang kedua yaitu cultural exhibition stand, menjadi koordinator. Seperti itu. Mungkin secukup sekian nih CV dari si pemateri, karena dari CV-nya ini sudah menarik untuk kita mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, sebelumnya masuk ke acara ke penyampaian materi dari Karifda, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Karifda. Halo Karifda. Halo Kak Dani. Wah, semangat nih malam-malam. Iya nih Masa teman-teman juga semangat pada dong. semangat ya. Iya, antusiasnya sangat tinggi nih untuk mengikuti webinar yang yang dinarasumberi oleh Kak Rifda sendiri, seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama nih Kak Rifda, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Rifda. Oke, makasih Kak Dani. Nah, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih teman-teman udah hadir ya. Sebelum masuk nih ke yang sharing-sharing lebih serius gitu ya. Mungkin aku karena ini nggak pada on cam, pingin dong ada reaction gitu dari teman-teman. Gimana sih perasaan hari ini, perasaan hati teman-teman hari ini gitu? Boleh pakai reaction emot yang menggambarkan suasana hati teman-teman. Ada yang galau, ada yang seneng, ada yang sedih atau gimana nih? Wah, ada yang mana lagi nih? Semoga semuanya tetap sehat, bahagia ya, dan tetap semangat terus pastinya gitu. Oke, mungkin aku langsung izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Masih loading, Kak. Iya, baik. Terima kasih responnya. Ya, Kak. Udah.
Sudah, Kak. Oke, siap. Makasih ya. Sebelumnya nih, karena tadi mungkin sudah dikenalkan ya oleh Kak Dani, tapi secara pribadi aku juga ingin memperkenalkan diri aku sendiri ya, biar lebih akrab ke teman-teman. Kenalin, nama aku Rifda, Rifda Sajida, bisa dipanggil Rifda. Alhamdulillah saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di IPB ya, dan masuk tahun 2018, jadi saat ini tugas akhir nih ya. Jadi masih memperjuangkan mimpi juga nih buat melaksanakan tugas akhir gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas, ya sharing-sharing lah, kita sharing-sharing aja terkait mimpi gitu. Sebenarnya mimpi itu kan sudah nggak asing gitu ya, buat sudah sangat familiar di telinga teman-teman gitu. Nah, di sini lebih fokusnya kita akan bicara tentang berani meyakini, merencanakan, dan memperjuangkan mimpi gitu. Pada kenyataannya teman-teman aku ya di sekeliling aku banyak banget yang sebenarnya mereka tuh punya soft skill yang bagus, punya skill yang atau potensi yang bagus gitu ya, kayak public speaking atau nulisnya bagus gitu, tapi masih banyak banget yang nggak mau melevel upkan mimpinya gitu. Kayak ya udahlah aku kayak gini aja apa adanya gitu. Padahal ketika kita bermimpi, kita bakal ngejar mimpi itu dan banyak pengalaman-pengalaman yang bakal kita dapat, dan dari situ terbentuklah diri kita yang mempunyai banyak pengalaman itu gitu. Oke, lanjut nih. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, aku pengen tanya nih ke teman-teman semua. Sebenarnya ini kan ada beberapa partisipan ya, dan aku tahu teman-teman semua pasti dari pagi sampai malam ini, dari sampai sore ada banyak kegiatan gitu. Nah, pengen tahu dong, kenapa sih teman-teman mau ikut acara ini gitu, malam-malam, padahal mungkin ada deadline, besoknya ada kegiatan pagi gitu. Apa sih yang teman-teman harapin dari acara kali ini gitu? Yang teman-teman harapin dari pelajaran tentang Power of Dream kayak gitu. Mungkin boleh nih chat di chat Zoom, atau barangkali ada satu orang nih yang mau speak up gitu. Kita di sini mungkin aku materinya juga nggak terlalu banyak ya. Kita bakal sharing-sharing aja gitu. Aku, Kak, pengen cerita dikit. Ya, Siapa jadi nih? aku Nggak tuh, kelihatan. Oh iya, Lia Andani. Boleh. iya, iya, jadi kenapa sih aku bisa mau ikut ini, yang seminar ini? Soalnya aku lihat dari judulnya tuh kayak pas banget buat aku gitu. Kayak aku tuh Oh iya. males banget, gimana ya, Kak, kayak ngerasa burnout gitu. Sama mimpi aku kayak capek gitu. Gitu sih, Kak. Terus mungkin dari ini aku bisa dapat insight baru gitu sih, Kak, berharapnya. Semoga ya, insya Allah kita sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Lia Andani dari mana nih? Dari Cirebon, Kak. Ya. Oke, semangat terus. Oke, makasih ya udah mau sharing ke kita. Semoga hasilnya kita nanti bisa sama-sama dapat insight baru gitu. Terus ada lagi nih, Rani mendapat motivasi, mendapat ilmu, bisa dapat ilmu baru, menambah semangat untuk mewujud mimpi. Oke, semoga apa yang nanti kita sharingkan bisa ini ya, bisa mendapat memberikan insight kepada teman-teman semua. Nah, sebelum masuk lagi, aku pengen cerita nih ke teman-teman semua tentang pengalaman aku, kenapa aku bisa jadi orang yang mungkin banyak teman-teman ya, teman-teman di sekeliling aku yang menganggap bahwa aku tuh ya istilahnya berani lah untuk bermimpi, berani nyoba ke sini ke situ kayak gitu. Jadi ini salah satu pengalaman yang melatar belakangi aku kenapa aku bisa yakin terhadap mimpi gitu. Ini adalah foto aku ketika tahun 2014 aku SMP, pertama kali seorang anak desa mungkin ya. Aku karena juga dari desa, dari yang mungkin di sekeliling aku banyak orang yang nggak punya mimpi juga gitu. Tahun 2014 ini menginjakan kaki di bandara, pertama kali lihat pesawat, pertama kali terbang, pertama kali keluar negeri juga gitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa di situ? Karena mimpi aku itu sebenarnya ini udah dipupuk dari ketika aku SD gitu. Ketika aku SD kelas 4. Ketika itu aku pingin banget naik pesawat. Walaupun hanya dari Semarang sampai Jakarta gitu. Pokoknya pingin banget naik pesawat walaupun bolak-balik aja lah, nggak usah main-main kayak gitu. Nah itu tapi aku selalu yakini bahwa pasti suatu saat aku bisa nih naik pesawat kayak gitu. Aku yakin banget pasti aku bisa naik pesawat. Nah pada tahun 2014 ini, alhamdulillah nih, ya atas izin Allah ya, mengabulkan apa yang aku inginkan gitu, dan dengan cara yang sangat tidak disangka gitu, yaitu hanya sekedar memenangkan kuis. Ini seperti tidak masuk di akal dan seperti
tidak ada yang mengira juga kenapa aku bisa memenangkan kuis seperti itu, karena semuanya juga gratis gitu. Jadi di titik itulah aku merasa apapun yang kita inginkan sebenarnya bisa terwujud gitu, karena ada Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu kayak gitu. Jadi di titik situlah pada akhirnya aku terus meyakini, dan semakin aku meyakini banyak banget hal-hal yang datang di luar batas nalar aku sendiri gitu, dan di luar lebih melebihi apa yang aku impikan. Nah mungkin dari sini teman-teman juga bisa nih ulik lagi pengalaman-pengalaman teman-teman. Barangkali ada juga pengalaman-pengalaman yang walaupun nggak wah, tapi di situ bisa jadi titik poin kehidupan teman-teman gitu. Karena di situ teman-teman menyaksikan bahwa ada kehidupan yang menakjubkan seperti itu. Nah, oke. Nah, dari pengalaman itu mungkin ada pertanyaan nih, apakah mimpi itu bisa terwujud tanpa suatu usaha? Kalau lihat dari pengalaman aku kan mungkin banyak dari kita menganggap bahwa itu mah paling bejo gitu ya, beruntung kayak gitu, laki istilahnya gitulah ya. Tapi sebenarnya dari aku pribadi, aku menganggap bahwa itu sebenarnya juga ada usaha. Nah, usaha itu sebenarnya ada dua macam. Usaha yang terlihat oleh mata-mata manusia dan usaha yang tidak terlihat oleh mata-mata manusia gitu. Nah, mungkin nanti itu kita bakal bahas selanjutnya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku juga ingin bahas tentang dunia kuantum yang menyatakan bahwa everything in the universe is energy. Semua yang ada di kehidupan ini, di alam semesta ini itu ya adalah energi. Nah, misalnya nih, ini aku ambil dari beberapa referensi buku ya, khususnya Magnet Rezeki gitu. Ini misal nih contohnya, jadi walaupun benda mati itu juga ada energinya. Nah, contohnya itu air nih. Misal air di dalamnya itu kan kita tahu ya, ini kimia banget ya. Air di dalamnya kan ada molekul H2O. Nah, dari molekul H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O nih, teman-teman. Terus di dalam atom juga kita tahu kan ada inti atom dan juga diselimuti sama elektron-elektron gitu yang melingkarinya. Kemudian di dalamnya juga biasanya ada istilah kuanta yang mungkin kalau di pelajaran kimia ya buat teman-teman yang ambil IPA gitu. Ada kotak-kotak, terus biasanya di dalamnya ada tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah gitu. Nah, itu biasanya itu disebut energi gitu. Nah, jadi kuanta itu ya kekumpulan energi, kemudian kalau ditarik jauh ke belakang, air itu energi gitu. Jadi kehidupan ini tuh ya baik makhluk hidup maupun benda mati itu semuanya energi, dan energi itu kan sifatnya dinamis ya, bisa tarik menarik, tolak menolak dan lain sebagainya. Maka ketika kita memiliki mimpi ya, maka sebenarnya seluruh energi itu sudah sangat siap untuk memudahkan penggapaian mimpi kita. Misal tadi mimpi aku pingin naik pesawat ke luar negeri kayak gitu kan. Nah, aku meyakini itu, aku ada energi untuk menggapai mimpi itu. Nah, secara bersamaan ada suatu lembaga itu yang menyelenggarakan kuis dan hadiahnya ke luar negeri. Nah, di situ energi kita bertemu, dan makalah dari beberapa orang yang menang kuis adalah mungkin aku gitu ya. Jadi energi kita bertemu seperti itu. Nah, kemudian jadi hanya perlu sedikit langkah untuk mengaktifkan kode-kode tertentu buat energi itu bisa saling menyatu. Apa sih aktivasi kode tertentu itu? Nah, ini dari referensi buku yang aku baca ini, bahwa peradaban manusia itu ya terdiri dari sekumpulan manusia yang memiliki perbedaan nasib-nasib gitu. Ada orang yang nasibnya jadi polisi, ada jadi presiden, ada pengusaha, seperti itu. Nah, nasib itu dibentuk dari suatu karakter, di mana karakter itu ada yang karakternya emang karismatik gitu ya, karismatik untuk seorang pengusaha, karismatik untuk seorang pemimpin gitu. Nah, karakter itu dibentuk dari adanya kebiasaan atau habits. Nah, habits itu juga dibentuk dari sekumpulan tindakan. Nah, ini yang di atas yang warna putih ini, inilah yang usaha-usaha yang biasa dilihat oleh mata manusia gitu. Tindakannya si A seperti ini, kebiasaannya si B seperti ini gitu. Nah, di bawah itu sebenarnya masih ada hal-hal lain yang tidak bisa kelihatan oleh manusia gitu, seperti pikiran, perasaan, spiritual, seperti itu. Nah, mungkin aku kan juga nggak bisa tahu kan pikiran teman-teman sekarang kayak gimana, teman-teman juga nggak bisa tahu pikiran aku kayak gimana. Nah, disinilah sebenarnya pusat-pusat energi itu terbentuk. Jadi pikiran, perasaan, dan spiritual itu adalah fondasi dulu sebelum kita bertindak, sebelum kita membentuk kebiasaan.
Jadi ketika pikiran, perasaan, spiritual kita sudah yakin nih akan mengejar mimpi, nah itu yang harus dibentuk pertama kali sebelum kita membentuk tindakan, membentuk kebiasaan seperti itu, teman. Nah, aku harap sampai ke sini teman-teman bisa lebih ini nih merenungkan lagi bahwa kita tuh harus yakin dulu nih terkait mimpi yang akan kita kejar, mimpi yang akan kita perjuangkan seperti itu. Selanjutnya kita ke merencanakan mimpi. Nah, di sini ada yang mungkin konsep merencanakan mimpi itu beda-beda nih. Tapi di sini aku pakai istilah lempar, kait, dan tarik. Mirip konsep memancing gitu. Jadi lempar sejauh-jauhnya, kemudian kait, lalu ditarik gitu. Nah, apa sih maksudnya dari itu? Dari aku sendiri, buat merencanakan mimpi, yang pertama, itu adalah tetapkan tujuan jangka panjang yang global. Gitu. Apa sih maksudnya yang global? Yang global itu maksudnya yang tidak terukur, tidak sesuai dengan profesi apapun gitu. Misalnya mimpi aku ketika di jangka panjang, aku pengen menjadi orang yang dapat yang dapat menyekolahkan banyak orang gitu, menyekolahkan anak-anak yang saat ini belum bisa sekolah. Atau mungkin di jangka panjang aku pengen menjadi orang yang dapat berpenghasilan 20 miliar setiap bulan. Itu kan nggak terkait profesi apapun gitu. Jadi menurut aku pribadi, hal yang paling utama adalah menetapkan tujuan yang tidak terkait dengan profesi. Kemudian yang kedua, baru kita kaitkan dengan yang sesuai profesi itu. Misal tadi kan mimpi yang secara global itu kan misal pengen menyekolahkan anak-anak yang belum bisa sekolah gitu di masa depan. Nah, gimana sih cara agar profesi apa ya agar kita bisa menyekolahkan anak-anak yang belum bisa sekolah di masa depan? Misal aku pilih jadi dokter deh. Dokter kan bisa juga kan ketika punya uang bisa menyekolahkan orang-orang anak-anak yang belum bisa sekolah di masa depan gitu. Oke, misal contohnya itu untuk tujuan jangka panjang yang spesifik, ingin jadi dokter. Nah, kemudian kita rincikan ke belakang. Untuk jadi dokter, kita harus sekolah profesi kedokteran, kemudian misal pengen spesialis, ambil spesialis dulu, terus dirincikan secara mundur, jadi sekolah kedokteran, dan lain sebagainya. Gitu, yang mendekatkan kita untuk menjadi dokter. Seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya mungkin kebanyakan orang menganggapnya harus langsung tujuan spesifik. Kenapa di sini aku harus menetapkan tujuan global jangka panjang yang global dulu? Karena gini teman-teman, ketika kita menetapkan langsung saat ini langsung menetapkan tujuan yang spesifik, misal pengen jadi dokter nih, menjadi dokter, terus di saat jalan kita masih menempuh di sini, misalkan tujuan kita di sini nih, jauh di sana, terus ketika kita masih di sini, ada suatu hal yang membuat ada suatu hal yang membuat jalan kita tuh terputus untuk menjadi dokter. Misal dari SMA kita udah menetapkan tujuan di jangka panjang, secara spesifiknya pengen jadi dokter gitu. Tapi ketika pengen daftar ke kuliah, kita udah beberapa kali mencoba terus, tapi ternyata gagal nih buat ke kuliah kedokteran gitu, jurusan kedokteran. Maka itu bikin kita jadi lebih hopeless gitu. Karena ya udah apa yang udah kita rencanain di jauh-jauh hari jadi dokter ini, pengen kerja di rumah sakit ini, itu udah nggak ada harapan sama sekali gitu. Jadi itu membuat kita semakin down dan kayak ya udahlah rencana kita udah berantakan semua gitu, rencanaku udah berantakan semua gitu. Dan itu membuat hopeless gitu lah intinya. Nah, tetapi kalau kita punya tujuan global dulu nih, tadi misal nih kita punya tujuan buat menyekolahkan orang-orang yang belum bisa sekolah atau punya tujuan buat dapetin gaji ya 20 miliar per bulan gitu. Nah, ketika kita gagal masuk kedokteran nih, masuk sekolah kedokteran, di situ kita masih ada tujuan di akhir gitu. Yang sebenarnya kalau kita nggak ambil jurusan kedokteran itu juga kita masih bisa kok buat menyekolahkan orang-orang lewat jalan mana ya. Nah, itu kita pikirkan lagi lewat jalur mana ya. Mungkin aku bisa daftar ke jurusan ini yang sesuai passion aku selain kedokteran gitu.
Yang penting tujuan kita di akhir yang secara global itu bisa terwujud gitu. Seenggaknya kita masih memiliki tujuan yang tidak terputus seperti itu, teman-teman. Nah, setelah merencanakan rinci, setelah merencanakan tujuan jangka panjang, yang global, spesifik, dan per tahunnya atau per bulannya, jangan lupa buat tulis mimpi-mimpi teman-teman. Nah, aku juga udah mulai menuliskan mimpi-mimpi itu dari SMP. SMP aku menuliskan mimpi dengan cara ya hanya mimpi-mimpi waktu SMP aja gitu. Terus waktu SMA aku juga hanya menuliskan mimpi-mimpi waktu SMA gitu. Nah, waktu kuliah, masuk kuliah juga di PB nih. Di PB kebetulan ada waktu orientasi itu ada tugas buat menuliskan 55 mimpi gitu. Itu dari kuliah sampai pasca kuliah. Nah, selain itu juga bisa secara umum ya menuliskan mimpinya, atau ini yang di sebelah sini itu per tahun gitu. Jadi aku juga ada referensi dari orang gitu ya. Jadi mereka merencanakan mimpi atau merencanakan kehidupan gitu. Jadi ketika per tahun ini mereka juga merencanakan kapan mereka meninggal gitu. Jadi sampai secara spesifik banget nih, misal 2021 ini aku kan ada kolokium gitu ya. Terus kapan punya anaknya itu udah dituliskan di situ, kapan menikahnya, kapan punya anaknya itu yang penting kita tuliskan, tapi hal tersebut juga harus selalu diupdate antara bulan, antar tahun seperti itu. Karena memang nggak semua mimpi itu nggak pasti terwujud seperti itu. Jadi harus kita update terus. Nah, di sini aku mau nanya juga nih, teman-teman, ada nggak nih yang udah suka nulis-nulis mimpi? Boleh nih raise hand. Atau belum ada yang nulis-nulis mimpi semua nih? Udah ada sih, tapi nggak dalam jangka waktu sepanjang itu, tapi cuma jangka waktu 5-6 tahun aja. Oh iya, iya nggak apa-apa. Bagus, siapa sih tadi? Nggak muncul namanya. Ya makasih ya sharingnya. Ya nggak apa-apa, karena dulu aku SMP juga ya hanya jangka waktu 3 tahun, SMA 3 tahun, baru setelah kuliah itu baru yang lebih panjang jangkanya gitu. Oke, udah good gitu kok. Terus lanjut nih, saatnya kita memperjuangkan mimpi. Nah, cara buat memperjuangkan mimpi itu juga bervariasi banget teman-teman. Tapi dari aku sendiri, mungkin konsepnya itu ya dari awal itu tadi, percaya, kemudian bertindak, coba, dan ikhlas. Gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Percaya diikuti doa. Tadi back again teman-teman, bahwa fondasi utama itu buat menarik pusat energi itu ya dari percaya itu. Percaya akan doa dan berdoa gitu. Percaya akan mimpi, pokoknya percaya aja. Nah, mungkin banyak orang yang menganggap bahwa masa percaya dan doa itu, masa buat mengejar mimpi hanya percaya dan doa aja sih, itu mah bukan usaha gitu. Tapi jujur aja teman-teman, buat berdoa dan percaya akan doa secara konsisten, itu juga butuh usaha yang sangat besar loh. Misal nih, mungkin teman-teman ada nggak, pasti punya cita-cita kan, misal ada yang cita-citanya jadi pengusaha, ada nggak sih teman-teman yang mulai saat ini itu selalu percaya dan selalu mendoakan cita-cita teman-teman setiap hari gitu? Atau yang muslim setiap sholat 5 waktu? Mungkin ada, tapi kebanyakan orang percaya dan berdoa itu ketika mepet-mepet aja gitu. Misal mau UN, sekarang nggak ada UN ya, misal mau ujian gitu. Misal mau ujian, baru berdoa buat lancar ujian ya hanya seminggu sebelum ujian lah, atau mulai hari H gitu. Apalagi buat jangka panjang, misal mendoakan cita-cita seperti jadi pengusaha atau dokter, itu ya mungkin hanya hal-hal tertentu aja, nggak konsisten gitu. Tapi ketika ada teman-teman yang di sini sudah konsisten buat selalu berdoa, selalu percaya akan mimpi teman-teman di masa depan, itu mantap. Semoga insya Allah itu bisa menjadi ikhtiar yang kuat gitu buat mencapai mimpi teman-teman semua. Terus yang kedua, bertindak. Nah, ini nih baru keluar dari pusat energi itu tadi, yaitu bertindak kemudian bangun habits. Nah, ini ada quote juga nih, keberuntungan itu adalah hasil pembiasaan diri,
ketika berhadapan dengan peluang, maka yang memiliki habits lah yang lebih unggul. Jadi nggak perlu menunggu peluang dulu baru datang, terus kita baru kayak bertindak, baru usaha membangun habits ini itu, tapi lebih baik nih kita bangun habits dulu, baru insya Allah peluang akan datang, dan di saat itu bertemu, itu adalah waktu yang pas gitu insya Allah. Nah, gimana sih cara bangun habits? Mungkin ini juga banyak versi, banyak konsep, tapi mungkin yang aku aplikasikan dan ya aku yakini gitu. Yang pertama adalah tentu tetapkan tujuan lagi, kemudian analisis nih dari tujuan itu kebutuhan apa yang kita perlukan. Nah, kemudian baru analisis lagi kebiasaan apa yang harus kita laksanakan gitu. Nah, contohnya tuh misal tadi ingin keluar negeri, tujuannya ingin keluar negeri gitu. Makanya salah satu kebutuhan yang diperlukan mungkin penguasaan bahasa asing. Lalu kebiasaan yang ingin dibentuk karena mungkin menyadari ya bahwa mungkin dari listeningnya itu kurang, jadi ingin membiasakan untuk menonton video dari TD gitu. Nah, contohnya habis itu contoh menulisnya biasanya aku kayak gini. Saya Ribda Sajida akan menonton video TD bahasa Inggris selama 15 menit setelah mandi sore setiap harinya. Jadi di sini ada waktu yang spesifik, walaupun nggak usah yang 15 menit juga nggak apa-apa, misal 5 menit, 3 menit, itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sedikit tapi konsisten gitu. Dan di sini juga harus disertai waktu pelaksanaannya secara rinci. Jangan hanya sekedar pengen nonton video TED selama 15 menit setiap hari gitu. Nah, kalau hanya seperti itu, mungkin peluang untuk kita terlena itu lebih besar gitu. Karena akan banyak penundaan di dalamnya. Misal pagi-pagi nih udah ingat aku ada komitmen buat melaksanakan habits 15 menit nonton video, itu udah keinget di pagi hari, tapi ya udah nanti sore aja gitu. Nanti setelah sore ya udahlah nanti malam aja, ternyata sampai malam ketiduran gitu. Jadi kelewat lagi sampai besok-besoknya penundaan terus gitu. Nah, makanya kalau udah ada kuncinya adalah dilaksanain habits yang ingin dibangun itu dilaksanain setelah aktivitas yang itu memang kita sudah rutin gitu. Misal mandi pagi atau sholat atau mandi sore gitu. Itu kan aktivitas yang udah rutin. Nah, kita ikuti di belakangnya itu dengan dalam membangun habits itu sendiri. Teman-teman di sini ada yang udah ini belum nih masih menjalankan untuk membangun habits apa gitu? Ada? Boleh chat atau on mic, atau udah ada rencana bangun habits tapi masih ini juga nih, kadang iya kadang enggak kayak gitu. Bikin kayak misalkan jadwal gitu Kak, bikin saya 21 hari yang challenge itu yang buat bikin habits baru karena lagi ngejar sesuatu gitu. Tapi sering Kak, di tengah jalan tuh kayak mager, entah nunda atau nggak sempet gitu. Itu gimana ya Kak solusinya? Iya, itu emang manusiawi banget, dan memang paling susah itu di awal gitu. Tapi ketika udah 30 hari berjalan, 40 hari berjalan, itu akan lebih otomatisasi gitu sih. Jadi emang usaha yang harus dilakukan, effort terbesar itu ya awal-awal itu 20 hari pertama. Itu kayak bener sih, kadang males, apaan sih ini, kayaknya nggak bakal berpengaruh deh gitu. Tapi kembali lagi, kita harus ingat tujuan kita apa gitu, meyakinkan, dan yaitu salah satu ikhtiar kita gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, mungkin nanti bisa dilanjut tanya jawab. Nah, yang ketiga itu adalah berani mencoba. Jadi ya mungkin setelah kita punya target, punya mimpi gitu, jangan takut lah untuk gagal, jangan takut untuk mencoba gitu. Karena lebih baik gagal setelah mencoba daripada sudah pasti gagal karena tidak mencoba. Gitu, teman-teman. Terus yang keempat, ikhlas tanpa pamrih. Jadi walaupun kita punya mimpi, punya target gitu, pingin banget ngejar sesuatu gitu, tapi ketika melaksanakan, ketika ikhtiar, akan lebih baik kalau kita melaksanakannya dengan ya ikhlas aja, berikan yang terbaik tanpa memikirkan hasilnya. Gitu. Nah, di sini juga ada quotes nih dari Bapak Nasrullah, itu semakin pamrih akan semakin sedikit rezeki yang didapatkan, semakin ikhlas dan tulus, semakin banyak rezeki yang didapatkan. Jadi aku sendiri menyadari ini sih. Jadi beberapa kali
dulu itu kayak ya udah aku pengen memberikan yang terbaik aja gitu. Kayak misal jangan tanyakan apa yang sekolah kamu berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada sekolah kamu. Dulu aku sangat memegang itu tuh. Tapi ketika kuliah, ya karena mungkin banyak ya pengalaman aku, banyak banget target yang pengen dicapai itu kayak ya orientasinya tuh ke hasil banget gitu. Dan akhirnya aku menyadari bahwa semakin sedikit rezeki yang aku dapatkan gitu. Itu sih. Jadi ingat lagi bahwa semuanya itu harus ya berikan yang terbaik dengan ikhlas. Gitu. Nah, yuk ini mungkin udah akhir-akhir nih. Yuk berani bermimpi teman-teman. Memang sudah menjadi tugas kita ya untuk bermimpi, berdoa dan percaya. Dan mungkin ini sedikit penutup dari aku. Bermimpilah dengan senang, bermimpilah tanpa memikirkan akan kalah atau menang, atau kapan terkabulnya mimpi kita akan datang. Gitu. Serahkan semuanya dengan ikhlas kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan begitu kita semua akan selalu merasa tenang dan merasakan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Oke teman-teman, mungkin udah cukup dari aku sharingnya. Gantian teman-teman nih, nanti bisa sharing-sharing. Terima kasih. Kembalikan ke Kak Dani ya. Halo Kak Dani. Ini mah nggak ada suara masuk ya? Iya Kak, dari MC. Oh iya. Teman-teman, oh iya itu udah on mic. 8, 9. Halo Kak. Iya. Maaf sebelumnya ya, tadi ada gangguan jaringan yang membuat suara Kak Rifda putus-putus Kak. Oh iya. Oh Karena karena iya, di sini oke. ada Mohon maaf ya, teman. Zoom juga. Ya, bagaimana Kak? Apakah sudah selesai ya materinya? Sepertinya sudah selesai nih. Sudah. Oke. Maaf sebelumnya ya dari saya yang masih jaringan tidak memadai karena IndiHome masih gangguan nih Kak. Oh iya, rame tuh. Oke. Ya, dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rifda itu sangat menarik banget, mulai dari pengalaman dari Kak Rifda yang sampai ke Hong Kong nih, wah itu membuat kita kayak aku pingin nih kayak Kak Rifda, aku pingin nih kayak Kak Rifda, seperti itu Kak. Jadi dari teman-teman semua, apa ada yang ditanyakan kepada Kak Rifda perihal materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rifda sendiri? Oke, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Monggo untuk teman-teman semua, karena ini materi yang sangat menarik tentunya dan tidak datang kedua kalinya nih Kak ya, Kak Rifda ya. Ini Iya nih. hanya satu Atau kali nggak usah aja. tanya juga nggak apa-apa sih. Sharing-sharing mungkin tentang mimpi-mimpi kalian juga boleh. Oke. Atau Kak Dani nih, ada mimpi nggak nih Kak Dani? Ada dong pastinya, mimpi itu pasti ada Kak di setiap Mantap. Iya dong. Oh iya Kak, aku mau sedikit tanya nih ke Kak Rifda. Kak tadi kan Kak Rifda tuh pernah dikirim nih ke Hong Kong. Nah, jadi kehidupan Kak Rifda yang di Hong Kong sama yang di di kehidupan biasanya ini itu bedanya apa sih Kak? Atau sangat beda jauh atau gimana nih? Kehidupan di Hong Kong sama sekarang atau gimana nih? Iya dong Kak, pastinya. Itu mungkin agak sedikit meluruskan ya. Jadi ke Hong Kong itu nggak dikirim sih, maksudnya nggak dikirim tinggal beberapa lama juga. Cuma ada dapet tiket liburan kayak gitu aja sih.
Nah, tapi mungkin dari pengalaman itu yang membentuk aku sekarang sih, karena mungkin dulu orangnya minderan, terus nggak yakin atas segala sesuatu gitu ya. Tapi karena pengalaman itu, pernah mendapat pengalaman itu, ya jadi sosok Rifda yang lebih yakin lah terhadap sesuatu gitu, lebih yakin dengan apa yang diperjuangkan, seperti itu sih. Tapi kalau kehidupannya masih sama, masih sama tempatnya di Pemalang. Oke. Terus pemalasnya itu beda Kak, pemalasnya nggak kayak yang dulu-dulu nih. Iya. Oke, mungkin Kak Rifda bisa ngasih tips nih bagaimana sih kita biar nggak minder, biar tetap semangat untuk menjalani beberapa kegiatan di hari kemudian, seperti itu Kak. Ya, kalau tips buat nggak minder terus semangat gitu ya. Mungkin saat ini juga kadang yang namanya orang masih suka kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu. Cuma yang ingin aku fokuskan itu jangan fokus ngelihat orang lain gitu. Fokuslah ke diri sendiri aja gitu. Karena ya yang bisa kehidupan orang jelas berbeda-beda banget gitu. Kayak tadi kan ada yang udah dari nasibnya seperti apa, ada karakternya itu juga beda, itu memang pasti ditakdirkan berbeda-beda gitu. Jadi nggak usah terlalu memandang orang udah pencapaiannya sudah sampai sini gitu, orang ini sudah sampai sini gitu. Cuma mungkin dari melihat orang-orang itu bisa memberikan perspektif lain kepada kehidupan kita gitu. Kita jadi punya pemikiran yang banyak kayak gitu sih. Terus kalau buat semangat, teman-teman cukup tadi ya, tentukan tujuan dulu gitu, baru setelah itu teman-teman yakini dan teman-teman kejar. Insya Allah ketika teman-teman punya tujuan atau mimpi, itu insya Allah bisa bikin semangat sih, bisa bikin terus bangun pagi kayak gitu. Ya benar. Tapi kalau di zaman-zaman sekarang nih Kak, kalau ada itu pasti ada beberapa someone untuk menjadi penyemangat dari diri kita sendiri, seperti itu Kak. Gimana? Agak putus-putus tadi Kak Dani. Ya. Jadi untuk zaman sekarang tuh yang menjadi penyemangat tuh dari boyfriend atau girlfriend-nya itu sendiri Kak. Aduh. Kayaknya ini mah Kak Dani nih yang kayak gini nih. Wah. Jangan sampai nih, kita harus fokus terlebih dahulu untuk belajar dan menggapai cita-cita tentunya Kak. Karena kan kita masih panjang kesempatan kita untuk mengejar cita-cita itu, seperti itu. Agar kita bisa merealisasikan impian kita yang telah diimpikan mulai dari kecil sampai sekarang nih, seperti itu. Oke, dari teman-teman semua, apakah tidak ada yang mau di-sharing-sharingkan nih? Mau tanya Kak. Oh iya, siap. Langsung Kak Lia Andani. Ini Kak, aku tuh kayak misalkan pernah nih kayak punya mimpi gitu. Ya, terus kayak nggak kecapai gitu sih Kak. Terus jadi kayak kecewa gitu. Nah, buat berjuang lagi tuh kayak beda gitu rasanya Kak. Nggak kayak yang awal dulu. Kayak ya udah, kalau misalnya itu kenapa ya Kak? Apa ada yang salah sama sesuatu apa atau gimana ya Kak? Dan gimana solusinya Kak? Ya, makanya makasih nih pertanyaannya. Makanya tadi aku menetapkan tujuan global yang sebenarnya itu nggak bisa dibilang bakal capek atau enggak gitu. Cuma itu jadi patokan atau prinsip kehidupan kita sih. Aku juga pernah mengalami seperti itu. Jadi mengejar sesuatu banget, tapi yang ingin dicapai banget dan itu sebenarnya tujuan akhir aku, tapi nggak tercapai gitu kan ya. Dan itu ya udah jadinya jadi nggak semangat apa-apa gitu. Makanya dari situ aku menetapkan tujuan yang global banget. Jadi pada akhirnya kembali lagi nih, wah masih tujuan akhir kok yang sebenarnya masih bisa aku capai pakai jalan yang berbeda gitu. Nah, tadi mungkin dari Lia ini menganggap bahwa ia gagal ya dalam menggapai mimpi yang atau tujuan yang dicapaikan, yang diimpikan gitu. Nah, sebenarnya makna kegagalan setiap orang itu kan beda-beda ya. Kalau buat aku sendiri saat ini nih sudah merasa bahwa definisi gagal sebenarnya itu ya ketika kita sudah nggak mencoba gitu. Selama kita gagal, bukan nggak hanya sebatas gagal atau menang atau sebatas gagal yang benar-benar gagal, nggak juara lomba atau kalah dari yang lain kayak gitu. Cuma gagal di sini biar menjadi penyemangat kita, itu gagal di sini artinya itu bahwa kita
masih mau mencoba gitu. Jadi gagal itu sebenarnya ada dua nih, dari aku baca ya. Jadi ada backward failure dan ada forward failure. Kalau kita udah backward failure itu ketika kita gagal, ya udahlah gagal, nggak usah ngapa-ngapain, udah nggak mau nyoba apa-apa. Tapi ketika forward failure itu ya kita gagal untuk maju gitu. Jadi tenang Lia, kita nggak gagal kalau maksudnya ketika masih punya impian, insya Allah Lia nggak gagal gitu. Terus aku juga melihat nih, karena Lia kan di sini juga ada usaha nih, Lia merasa bahwa masih nggak terlalu semangat buat saat ini, masih merasa burn out kayak gitu ya. Nah Lia udah bagus, udah mau usaha buat ya seenggaknya ikut acara seperti ini yang ya walaupun pembicaranya juga nggak keren-keren juga ya, tapi ada usaha buat mengembalikan motivasi diri itu udah bagus lah ya, maksudnya itu artinya masih dalam ranah forward failure tadi gitu. Itu mungkin Lia, semoga menjawab. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Ya, semangat terus ya. Iya Kak, semangat. Makasih ya Kak. Dan mungkin tambahan sedikit nih Kak ya, jika ada salah dariku mungkin bisa dibenarkan dari Kak Rifda sendiri. Jadi boleh kita sharing. Jadi kalau kita merasa gagal, lalu kita merasa minder ataupun aku nggak cocok nih untuk untuk mencoba lagi. Jadi kalau menurut dari aku pribadi sih melihat dari kegagalan sebelumnya. Jadi itu menjadi semangat untuk aku melanjutkan suatu keberhasilan ke depannya, seperti itu Kak. Iya, makanya tadi ya benar banget sih Kak Dani. Makanya tadi di situ kan ada salah satu tipsnya itu berani mencoba gitu. Karena ketika kita gagal setelah mencoba, seenggaknya kita punya pelajaran dari kegagalan itu gitu. Tapi ketika misal nih ada apply suatu magang gitu ya, apply magang, kan ada interview. Nah, di situ interview kita gagal. Nah, di situ kan kita dapat pengalaman ya Kak. Pengalaman, oh ternyata pertanyaan-pertanyaan interview itu kayak gini. Jadi ketika kita mengejar apply yang lain lagi, yang lebih bagus mungkin ya, kita jadi udah tahu nih bayangan interview itu kayak gimana. Walaupun dari kegagalan itu ada hikmahnya loh. Ya gitu. Kayaknya Kak Dani nge-freeze ya? Atau enggak sih? Oh enggak. Iya Kak, maaf. Biasa jaringan wifi-nya juga nih masih terganggu seperti itu. Oke, dari rekan-rekan semua apa ada yang mau diseringkan lagi agar waktunya tidak terlalu malam nih, karena kita biasanya masih ada kegiatan apa lagi Kak Rifda nih, padat banget jadwalnya. Waduh. Sampai schedule nih. Perasaan Kak Dani juga deh. Oke. Dari rekan-rekan semua apa masih ada yang ditanyakan nih? Aku mau tanya dong. Oke, langsung saja nih Kak. Buat Kak Rifda, pasti dulu pernah ngalamin overthinking, insecure, apalagi ngelihat teman-teman sesama mahasiswa atau sesama teman-teman kuliah yang ikut organisasi ini, terus habis itu dapat beasiswa ini, jadi pemateri, habis itu jadi moderator dan lain-lain. Itu dulu ngatasinya gimana sih? Mungkin itu yang sedang aku alami sebagai mahasiswa yang cukup kurang aktif, pasif dalam organisasi karena terlalu punya plan-plan yang seperti mimpi lah intinya, sampai mengabaikan mau ikut organisasi ini, takutnya taruh kuliahnya jadi ke distract atau apapun itu. Dulu Kak Rifda ngatasin overthinking atau insecure ngelihat teman-teman tuh seperti apa sih? Terima kasih. Oke, Lilis. Langsung jawab ya Kak Dani ya? Oke, Lilis, makasih pertanyaannya. Sebenarnya nggak dulu banget juga sih overthinking insecure, karena saat ini juga ya namanya manusia ya, kadang juga tetap ada overthinking insecure gitu. Cara yang pernah aku alami gitu ya, cara mengatasinya, itu dulu aku pernah off IG. Itu salah satu, karena di kehidupan saat ini ya semuanya IG-an banget lah ya, maksudnya sosmedan banget gitu. Nah, semua apapun di-upload orang-orang gitu. Salah satu yang aku lakukan itu, aku melakukan
apa ya, deaktif IG. Mungkin 6 bulanan gitulah ya. Deaktif IG ya untuk apa ya, daripada aku ngelihat scroll-scrolling kehidupan orang-orang yang pada akhirnya membuat aku lebih overthinking lagi gitu. Kok aku masih kayak gini aja gitu ya. Aku akhirnya off IG tapi aku bikin IG baru. Bikin IG baru tapi nggak ada orang yang follow dan aku hanya nge-follow kayak akun-akun yang emang memberi info gitu. Kayak misal ya pokoknya yang memberi info lah, akun-akun official atau akun-akun yang beri info magang, beri info kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi itu lebih, menurut aku lebih worth it sih, lebih berguna gitu daripada IG dulu yang buat main-main, hanya scroll-scroll terus melihat kehidupan orang-orang kayak gitu. Terus mungkin itu salah satu usaha yang aku lakuin. Terus aku juga sempet nih dulu pertama kali, mungkin ini sedikit sharing juga ya, pertama kali banget masuk kuliah itu tentu banyak mimpi ya, banyak mimpi yang ingin digapai. Salah satunya aku pengen banget dapat beasiswa. Aku udah dari tingkat 1 pokoknya mimpi aku yang pertama ketika masuk kuliah harus dapat beasiswa di tingkat 1 gitu. Semester 1 atau semester 2. Aku apply beberapa, ada 3-4an beasiswa. Tapi ternyata masih gagal nih. Aku nggak berani aktif di organisasi yang terlalu wah banget, padahal aku dari SMA itu basicnya organisasi gitu ya. Aku masuk kuliah nggak berani aktif di organisasi karena aku pengen ngejar beasiswa gitu. Fokus beasiswa, bikin motlet, bikin apapun gitulah ya. Terus ternyata tingkat 1 belum kesampaian. Aku oke lah perpanjang ke tingkat 2. Tingkat 2 aku juga akhirnya nggak berani kayak ikut BEM padahal pingin banget gitu ya. Tapi takut akademiknya turun karena kan kalau beasiswa biasanya ada apa namanya, ada syarat ininya ya, syarat IPK-nya berapa gitu. Apalagi kalau beasiswa yang bukan beasiswa, misal beasiswa prestasi gitu, pasti ada syarat IPK-nya gitu. Ke tingkat 2 belum dapat lagi nih. Jadi kayak pada akhirnya aku kehilangan banyak momen banget di situ. Dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Kehilangan banyak momen yang harusnya aku bisa aktif di sini, bisa aktif di situ karena aku memfokuskan diri untuk pokoknya harus dapat beasiswa dulu baru bisa aktif ke yang lain. Itu akhirnya aku merasa agak menyesal di situ karena nggak istilahnya terlalu fokus pada satu tujuan gitu, satu tujuan yang beasiswa padahal sebenarnya bisa disambi dengan kegiatan aktivitas-aktivitas lain. Nah, setelah itu aku baru evaluasi diri nih. Kok kehidupan kuliahku kayak gini banget ya? Gitu kan. Terus akhirnya aku mulai buat keluar dari zona nyaman aku yang saat itu udahlah aku bismillah insya Allah rezeki ada yang ngatur gitulah ya. Terus aku mencoba nih buat lebih aktif ke yang sosial-sosial. Terus akhirnya aku mulai ikut pada titik awal aku ikut kayak Suiji. Suiji itu pokoknya aktivitas sosial antara Indonesia dan Jepang kayak gitulah. Terus akhirnya dari situ mulai terbangun lagi kayak jiwa percaya dirinya, terus juga lebih bisa membaur sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi mungkin saran dari aku ya buat Lilis tadi, coba kenali dulu apa yang bikin kamu overthinking gitu. Apakah itu distraksi dari sosial media? Kalau iya, coba kalau mau coba bisa ditutup dulu. Atau kalau misal distraksi dari orang-orang sekitar, teman-teman deket yang mungkin bisa dibilang saat ini kan banyak ya teman-teman toksik, coba membaur ke circle yang lain kayak gitu. Gabung ke komunitas-komunitas yang membangun positive vibes kayak gitulah. Terus habis itu kamu juga bisa mencoba buat nggak takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Kalau tadi kan kamu sempat bilang bahwa saat ini takut buat ikut aktivitas ini itu karena takut IPK-nya, takut akademiknya terganggu gitu. Tapi coba dulu aja gitu, mungkin satu atau beberapa kegiatan yang nggak usah banyak-banyak kegiatan gitu ya, tapi ditekuni gitu. Nah mungkin dari situ jalan kamu bisa ketemu orang-orang yang positif, yang memberikan positif, atau dari situ ada insight barulah dari kamu yang bikin kamu semangat kayak gitu. Mungkin itu Lilis, semoga bisa menjawab ya. Oke, bagaimana dari Kak Lilis sendiri?
Iya Kak, terima kasih sudah sangat-sangat menjawab. Oke, ya Semangat benar banget Lilis. yang dikatakan oleh Kak Rifda, bahwasanya kita nggak perlu scroll di sosial media yang tidak terlalu penting. Itu nggak berguna banget sih menurut kita semua gitu. Mending kita scroll yang bermanfaat, semisal kayak informasi-informasi terkini, ataupun kayak kita kayak gini ya, kayak teman-teman semua ini mengikuti webinar ini dari siapa, tahu dari siapa sih, sosial media apa, Instagram ataupun yang lainnya, seperti itu. Oke, dari teman-teman semua, apa ada yang masih di-sharingkan oleh Karifda? Sayang banget nih kalau nggak ada yang di-sharingkan kepada Karifda, karena diingatkan lagi, ini acara tidak datang kedua kalinya ya Karifda ya, hanya satu kalinya aja di malam hari ini, seperti itu. Oke, Karifda ini kuliah di semester berapa ya Kak, kalau boleh tahu? Udah semester 7 nih. Wah, semester akhir ya. Iya. Siap-siap skripsi akhir. ya. Iya, udah mulai-mulai nih. Iya, benar banget. Apalagi kalau waktu skripsi itu harus meningkatkan semangat ya Kak ya, untuk melanjutkan ke wisuda ini. Ini wisuda yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh mahasiswa maupun siswa-siswi nih di SMA, seperti itu. Oke, dari rekan-rekan semua, apakah ada yang masih di-sharingkan? Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:08. Mungkin jika tidak ada respon di room chat, tidak masalah. Bagaimana untuk rekan-rekan semua? Apakah ada yang masih di-sharingkan? Sepertinya tidak ada nih. Karifda sudah paham semua dengan materi yang sudah disampaikan oleh Karifda sendiri. Dari Karifda, apakah ada closing statement nih untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua di akhir acara ini? Oh iya, tadi sebenarnya closing statement-nya udah ya di akhir tadi materi gitu. Cuma sekarang ya mungkin aku juga terima kasih banyak nih buat teman-teman atas sharingnya, karena dari sharing-sharing tadi, dari pertanyaan, dari ada yang sharing juga, itu juga nambah insight baru buat aku. Jadi terima kasih banyak, dan pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman dan tetap sehat selalu, karena ya dalam kondisi saat ini yang penting sehat dulu gitu teman-teman. Habis itu semangat dan ya tetap berjuang lah atas hal-hal baik kayak gitu. Udah mungkin cukup Kak Dani. Oke, terima kasih nih dari closing statement yang memberikan semangat penuh untuk kita semua menjalankan aktivitas ke depannya dan menggapai tujuan dan impian kita. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dari acara webinar pada malam hari ini. Diinformasikan kepada seluruh partisipan yang nantinya akan dikirimkan atau yang akan di-share link presensi maupun link feedback untuk acara pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk partisipan semua untuk follow nih Instagram dari Komunitas Muda Inspiratif agar kalian tetap mengikuti update terbaru dari Komunitas Muda Inspiratif ini sendiri, karena akan banyak disuguhkan webinar-webinar terbaru nih dari Komunitas Muda Inspiratif ke depannya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, MC. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Dan semoga materi pada malam hari ini bisa memberikan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan kita bisa menyalurkan kepada orang-orang di luar sana untuk mendapatkan ilmu baru juga dari kita semua. Oke, saya Siawa sebagai Mas Awassalamani di acara pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.